Halo rekan-rekan semuanya, welcome back to my channel. The topic for today is about sharing mengenai computer based IELTS test. Oke, kita di sini lagi buka idp.com. Ini kamu bisa sign up dulu. IELTS, daftar IELTS test. Nah, di sini kamu bisa klik apakah IELTS Jakarta. Klik IELTS Jakarta. Nah, kemudian, ini adalah computer base yang ada. Namun, di sini tuh jadwalnya nggak akurat karena saya pernah ya. Tapi lebih baik login dulu, karena nanti kamu lihat jadwalnya di sana masih tersedia. Pas kamu login ternyata pas di book nggak ada gitu, jadwalnya sudah habis. Makanya kamu sign up dulu atau login kalau udah punya akun. Kalau saya sudah punya akun, berarti saya sign in. Oke, tinggal sign in di sini. Nah, kalau sudah sign in, kamu bisa daftar IELTS di sini. IELTS, daftar IELTS. Kemudian daftar IELTS. Nah, IDP Jakarta. Nah, kamu klik aja salah satu dulu. Book test. Nah, nanti akan muncul halaman yang ini. Nah, ini halaman yang akurat ya, untuk menentukan IELTS-nya masih ada. Ini misalnya Indonesia Jakarta Academic IELTS, kemudian akademik ya, jangan lupa. Ini Computer Delivered IELTS, IDP Pondok Indah. Ini masih ada yang tersedia. Kalau merah low availability, ini seat filling quickly. Yang green itu seats available ya. Jadi tinggal kamu pilih satu, misalnya kamu pilih ini. Nah, ini bisa kamu pilih apakah jam 9 atau jam 1. Kalau kamu pilih jam 9, berarti speaking test kamu dimulai dari jam 1. Kalau kamu pilih jam 1, speaking test kamu akan jam 9 gitu, di hari yang sama. Ini bisa diganti-ganti di sini. Ini fast track result, IELTS result, coba. Indonesia Jakarta Academic IELTS. Nah, ini disabilities ya. Kalau kamu has disability, kamu bisa klik di sini. Ini kamu tinggal pilih. Yang computer base itu hanya ada di IDP Kebonjeruk, Pondok Indah, dan IALF Jakarta. Ini di Sudirman Park, IALF Jakarta. Nah, ini tinggal dipilih yang mana yang kamu prefer. Kalau di Kebonjeruk, ini muncul, gak ada yang ini masih finding your dates. Ini ya tersedia. Sekarang ini adalah tanggal 9. Jadi dari tanggal 9 sampai sini udah penuh, adanya dari tanggal 15. Gitu, kamu klik satu, kamu pilih misalnya jam 9. Kemudian continue, ini bayar 3 juta. Continue. Nah, untuk complete booking ini, kamu isi dulu semuanya. Candidate detail, application, kamu isi dulu. Ini adalah untuk speaking, kamu choose. Tadi karena choose-nya pagi, berarti speakingnya dimulai dari jam 12.20. Kamu pilih aja yang mana. Oke, ini cancel. Karena saya nggak mau booking. Oke, gitu ya. Saya pilih waktu itu dapat ada schedule yang masih tersisa.
idp.com ya, idp.com. Kemudian yang terus tanggal 18, dan saya langsung ambil di kebun jeruk computer base. Karena kalau saya searching di internet katanya computer base hasilnya lebih cepat keluarnya, dan itu benar. Computer base ini dalam waktu 3 hari hasilnya, resultnya, bukan sertifikat ya, resultnya kamu udah bisa dapatkan di websitenya sendiri. Atau untuk sertifikatnya saya dapatkan 4 hari sesudah itu. Dan setelah kita book, kita bayar, kita akan dapat email dari IDP-nya, kemudian kita disuruh bayar bisa pakai kartu kredit atau bisa pakai transfer. Waktu itu saya coba kartu kredit, tidak berhasil ya, nggak tahu mungkin ada masalah atau gimana. Kemudian saya transfer manual lewat mobile banking, and then kemudian konfirmasi pembayaran kita, nanti ada kontak person yang bisa kita hubungi dan cara balasan email untuk konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, kamu akan dapat email untuk payment confirmation. Jadi kamu udah dikonfirm dapat paymentnya, dan kamu akan dapat schedule untuk speaking. Nah, schedule untuk speaking ini, speakingnya jangan berpikiran ini speakingnya juga dengan komputer ya. Speakingnya just the same as the paper based IELTS test. Jadi sama aja, kita langsung komunikasi dengan examiner, and then langsung dengan penilai, kemudian kita berkomunikasi dan ditanya langsung seperti biasa. Oke, setelah bayar kita akan dapatkan schedule speaking test. Biasanya schedule-nya tetap di hari yang sama. Tapi misalnya kamu dapat IELTS testnya yang listening, reading, and writing-nya di siang hari, maka speaking testnya akan dijadwalkan di pagi harinya. Saya misalnya dapat yang jam 1, kemudian speaking testnya itu jam 9. Jadi saya usahakan kamu sudah ada di tempat atau di lokasi setengah jam sebelum jadwal speaking test kamu. Lebih baik menunggu daripada telat, karena kalau telat nanti hangus. Sayang 3 juta. Jangan lupa untuk bawa ID card kamu yang kamu masukkan pada saat booking, pada saat register di IELTS testnya. Kalau kamu pakai paspor, berarti kamu bawanya paspornya. Oke, kemudian kamu datang, saya ke IDP Kebun Jeruk, datang, kemudian mengisi hadir tamu, kemudian saya disuruh menaruh semua barang-barang saya di locker, tidak boleh bawa apapun, smartphone, jam, semua ditaruh. Kemudian saya dipanggil setelah 1 jam karena saya datangnya lebih cepat. Saya dipanggil, kemudian langsung di take foto, and then ambil sidik jari. Setelah sidik jarinya diambil, kemudian kita langsung masuk ke ruangan speaking test. Saya speaking, unfortunately saya dapatnya 6 saja. Karena dari analisisnya saya merepeat jawaban yang sama gitu. Jadi kalau di speaking test, karena mungkin grogi juga ya, ya banyak faktor lah ya. Mungkin kamu di luar tes mungkin kamu baik, lebih bagus bahasa Inggrisnya, tapi di dalam tes kan ada tekanan, kemudian kamu takut salah. Saya ada memperbaiki kata-kata saya, grammar saya, sebenarnya itu yang harus dihindari ya. Jadi seakan-akan kamu tidak yakin apa yang kamu ucapkan. Jadi jangan kayak memperbaiki grammar yang salah, kemudian saya mengulangi kata-kata, vocabulary-nya saya ulangi lagi, dan itu harus dihindari. Tapi at least saya dapat 6, dan masih di atas level yang level diterima untuk di universitas. Nah, kemudian tes IELTS lainnya yaitu listening, reading, and writing itu adalah menggunakan komputer. Ada ruangan untuk tes IELTS-nya, ruangannya tidak terlalu besar, sekitar ada komputernya mungkin ada 10. Kemudian kita disuruh menunggu, pas waktunya diberikan instruksi oleh petugasnya bahwa kita tidak boleh membawa barang apapun kecuali alat tulis. Alat tulisnya boleh pensil, pulpen, terserah aja. Karena sebenarnya alat tulis ini tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan, tapi hanya untuk coret-coret saja. Dan
botol minum yang clear ya. Kalau kamu bawa minum mineral yang ada mereknya itu harus dilepas. Kemudian itu saja dan masuk. Pas masuk kamu akan dicek lagi sidik jari dan ID card kamu. Kemudian kamu diarahkan untuk duduk di mana karena udah disiapkan. Pas kamu duduk di sana, kamu menunggu instruksi. Kemudian diawali dengan listening test. Nanti di layar komputernya akan ada nama, kemudian ID, nomor ID tes kamu. Kamu disuruh untuk confirm bahwa nama kamu sudah benar, tanggal lahir sudah benar, ID-nya sudah benar. Kemudian kamu klik confirm dan oke. Kemudian kamu pakai earphone. Nah, earphone ini hanya boleh digunakan saat listening aja. Kamu tidak boleh pakai earphone di saat reading dan writing. Jadi harus lepas. Jadi pas kamu pakai earphone, kemudian kamu ikutin instruksinya. Sebelum mulai itu di layar ada semacam konfigurasi atau settingan. Kamu mau layarnya gimana, brightness-nya, kemudian ukuran fontnya, itu bisa disetting. Terus terang saya nggak ubah apapun, saya cuma setting layarnya itu medium saja untuk yang listening. Nah, di listening, di bawahnya itu, di bawah layar komputer kamu itu ada halaman, tab-tab halaman yang bisa diklik. Di halaman pertama tentu ada instruksi dari tesnya, cara menjawabnya gimana, seperti tes IELTS di paper base. Keuntungannya adalah karena ini pakai earphone, jadi lebih jelas suaranya tanpa gangguan, dan saya sangat oke ya, beruntung karena IELTS ini. Dan di IELTS ini saya dapat 8 skor IELTS test untuk listening. Jadi kamu langsung jawab, nanti muncul pertanyaan seperti di paper base aja, tapi kamu langsung jawab. Jadi kamu tidak perlu ragu dengan tulisan kamu yang tidak, handwriting kamu yang tidak terbaca, tidak perlu ragu karena ini langsung typing. Kemudian yang perlu diingatkan, untuk paper base kita diberi waktu untuk memindahkan jawaban kita ke lembar jawaban. Namun kalau untuk di computer base itu tidak ada waktu ekstra yang diberikan. Kamu harus jawab directly, langsung setelah kamu dengarkan percakapan atau apapun yang kamu di soal tesnya. Jadi kamu langsung jawab. Oh, itu ada azan, kita tunggu dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah listening test tidak ada extra time seperti paper base, tapi kamu langsung tulis. Dan satu lagi, setelah part 1 selesai, itu kamu jangan menunggu instruksi di part 2-nya. Jangan menunggu layarnya berubah sendiri. Ternyata tidak, itu kesalahan saya. Saya menunggu, saya kira layarnya itu akan berubah sendiri sesuai dengan instruksi yang saya dengar. Ternyata tidak. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa mengikuti. Jadi saya tidak sempat baca yang part 2 itu, kan kita diberi kesempatan untuk melihat dulu ya. Pada saat dia bla 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 ngomong, harusnya kita bisa lihat dulu layar di komputer kita untuk jawabannya. Jadi kita tahu kira-kira yang dibicarakan apa. Karena saya tidak klik, saya menunggu, jadinya saya waktu untuk lihat jawabannya itu, pertanyaannya itu tidak cukup. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa follow dari listeningnya dan bisa jawab dengan baik, sehingga saya dapat listening saya 8. Itu trik saya, itu bukan trik sih, itu tips saya yang experience saya, yang kamu nanti jangan seperti itu gitu. Kemudian setelah selesai finish, masuk ke yang reading. Saya lupa bilang, setiap jenis tes ini kamu diberikan username and ID dari petugasnya. Jadi kamu nggak akan bisa akses komputernya tanpa dia kasih yang itu. Dan soal yang kamu terima itu nggak akan sama dengan soal teman kamu yang di samping kamu. Jadi berbeda. Jadi nggak ada lah, nggak bisa contek-contekan, itu nggak mungkin banget. Jangan sampai kamu mencoba ya, karena atau ngobrol dengan teman sebelah gitu, nggak akan, nanti kamu didiskualifikasi dan 3 juta melayang. Oke, selanjutnya untuk reading saya set komputer saya itu tampilannya yang large, dan menurut saya ini sangat nyaman sekali di mata saya karena saya bisa baca dengan jelas gitu. Kemudian reading sama aja dengan paper base.
Dan ada keunggulannya juga untuk yang di computer base itu, kamu bisa using highlighter tools. Jadi kamu bisa tandain yang mana, terus kamu juga gampang ya, kursor, cari-cari, lebih gampang menurut saya daripada paper. Nah, untuk selanjutnya adalah writing. Writing menurut saya juga gampang, karena kenapa? Kalau saya, pada saat kita grogi dan terburu waktu, tulisan tangan saya itu akan agak keriting ya. Tapi karena dengan typing, saya juga sudah terbiasa typing dengan cepat, dan itu lebih lancar. Untuk yang part 1, saya lancar sekali, dan saya bisa selesaikan kurang dari 20 menit. Kemudian masuk ke part 2, saya juga, kalau lagi ngetik itu, pikiran saya terbuka daripada nulis gitu. Ide-ide saya itu muncul saat ngetik. Dan ngetik, selesai, terakhir cuman dicek-cek apakah ada jawaban yang masih kurang. Untuk reading saya dapat 7,5. Untuk yang writing saya dapatnya 6,5. Jadi in total saya itu dapat skor IELTS adalah skor IELTS saya 7. Dan ini sudah cukup ya untuk masuk universitas. Tapi sayang sekali dengan skor yang sudah saya dapatkan dan saya kerja keras, ternyata saya tidak jadi ikut LPDP karena ya mungkin belum rezeki ya. Jadi instansi saya tidak, setelah semua usaha yang sudah saya lakukan, ternyata mereka nggak approve di terakhir dengan alasan saya harus menyelesaikan masa wajib kerja saya 2N+1. Padahal saya daftar beasiswa itu untuk ambil yang tahun 2024. Tapi ya tidak masalah, mungkin tahun depan saya bisa coba lagi. Tapi intinya sekarang saya cuma share ke kamu bagaimana computer based IELTS test. Dan gak usah khawatir, ini hasilnya sangat cepat, 3 hari keluar di website LPDP. 4 hari saya, kalau saya sarankan kalau kamu ke Jakarta, pilih ngambilnya itu di Pondok Indah, karena dia itu dicetaknya di Pondok Indah. Jadi biar lebih cepat, 4 hari saya sudah bisa dapatkan hasilnya. Jangan lupa telepon dulu. Kemudian pada saat kamu di pondok, di saat register IELTS itu ditanya mau ngambilnya di mana gitu. Saya ngambil di Pondok Indah. Kemudian jangan lupa bawa ID card yang kamu gunakan pada saat tes untuk mengambil hasilnya juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga lulus tes IELTS-nya. Maybe next video saya mau kasih tips and tricks bagaimana dapat IELTS test yang memenuhi standar. Minimal 6,5 ya, dan each band itu harusnya 6 minimal. Bye bye, see you next time.